Halo Talovers! Setelah penonaktifan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi terkait penanganan kasus yang masih menyimpan misteri di rumah dinas Jenderal Verdi Sambo, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadli Imran menunjuk Kombes Yandri Irsan sebagai PLT Kapolres Jakarta Selatan untuk mengisi kekosongan tersebut. Penunjukan atas dirinya lantas membuka isi dapur Kombes Yandri terkait harta kekayaan yang telah ia miliki selama berkarir di institusi Polri. Namun sebelum mencapai jenjang karir yang membanggakan, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1996 ini lebih dulu mendapat penugasan sebagai Wakapolres Mojokerto pada tahun 2011. Sebelum naik jabatan sebagai Kapolres Belu, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 hingga 2018. Semasa bertugas di sana, ia banyak menggagas program inovatif berbasis teknologi, seperti contohnya Belu Anticipation System, perangkat lunak yang dirancang untuk masyarakat Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, di mana program ini memiliki fungsi sebagai perangkat pengaduan kejahatan hingga layanan masyarakat lainnya. Selain itu, demi meningkatkan keamanan bagi masyarakat, ia juga mendirikan program Blast Button Stationery, atau perangkat yang terpasang di objek vital seperti di bank hingga pasar untuk mengantisipasi pembobolan ATM atau pencurian. Jenjang karirnya kemudian berlanjut setelah dipromosikan sebagai Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda NTT pada tahun 2018. Kombes Yandri lalu dipindah tugaskan sebagai Direktur Reskrim Suspolda Sulawesi Utara pada awal tahun 2019. 3 tahun kemudian, ia kembali mendapat amanat untuk kembali ke ibu kota setelah didaulat untuk menjabat sebagai Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya sejak 4 Januari 2022. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tepat pada 21 Juli 2022, ia pun kemudian memperoleh kepercayaan sebagai PLT Kapolres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya diemban oleh Kombes Budi Herdi. Untuk menjaga integritas sebagai pejabat negara agar tidak terlibat dalam tindak praktik korupsi sesuai amanat undang-undang, Kombes Yandri Irsan tentu saja juga diwajibkan melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam laporan LHKPN-nya per tahun 2022, sewaktu masih menjabat sebagai Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya, total kekayaannya mencapai 7,4 miliar rupiah. Angka tersebut terbilang mengalami penurunan jika dibandingkan saat menduduki jabatan sebagai Direskrim Suspolda Sulawesi Utara di tahun 2019 yang nominalnya sebesar 8,5 miliar rupiah. Dalam rincian aset yang dimilikinya, salah satu kandidat polisi inovatif Hogeng Awards 2022 ini diketahui memiliki 6 unit mobil dari berbagai merek ternama di dunia. Yang pertama, ada 1 unit mobil Honda Brio rilisan tahun 2014. Di mana harga jual mobil tersebut dalam kondisi baru saat itu dibanderol mulai dari 150 jutaan rupiah hingga 190 jutaan rupiah untuk varian tertingginya. Varian low MPV ini dibekali dengan mesin berkapasitas 1500 cc yang sanggup memuntahkan tenaga sebesar 116 horsepower. Berkat berbagai keunggulan baik segi tampilan yang cukup sporty hingga ditunjang dengan harga jual yang lumayan terjangkau di kelasnya, menjadikan Honda Mobilio menjadi salah satu produk unggulan Honda yang banyak diminati konsumen di Indonesia. Selain itu, terdapat juga 2 unit mobil SUV sekelas Toyota Fortuner rilisan tahun 2011. SUV terlaris di tahun 2011 di tanah air ini memiliki segudang keunggulan, terkhusus di sektor jantung pacunya yang ditopang mesin diesel berkapasitas 2.500 cc yang menghasilkan tenaga 102 horsepower. Untuk urusan harga jualnya sewaktu pertama kali dirilis mulai dari 372 jutaan rupiah. Mobil lain besutan Toyota yang menjadi penghuni garasi rumahnya juga berupa Toyota Fortuner kelahiran tahun 2015 yang harga jualnya mulai dari 400 jutaan rupiah. Desain eksterior mobil generasi kedua Toyota Fortuner ini sudah terkesan lebih modern dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya.
Begitupun pada tampilan eksteriornya yang didominasi dengan lekukan-lekukan tegas serta berbagai fasilitas hiburan menarik. Pada bagian dapur pacunya juga telah mengalami perubahan. SUV bersasis leather frame ini hadir dengan dua tipe pilihan mesin, yaitu diesel dan bensin. Di mana untuk mesin dieselnya menggunakan kubikasi 2400 cc dengan keluaran tenaga mencapai 150 horsepower. Sedangkan untuk varian mesin bensinnya masih tetap sama dari generasi pertama, berkapasitas 2700 cc yang tenaganya mengalami peningkatan menjadi 166 horsepower. Bukan cuma berhenti sampai di situ, Kombes Yandri kembali mempercayakan Toyota sebagai tunggangan hariannya. Kali ini ditunjukkan lewat koleksi Toyota Camry keluaran tahun 2014. Gelontoran dana sebesar lebih dari 500 juta rupiah saat dalam kondisi baru pun dikeluarkan demi memboyong sedan eksklusif asal Jepang ini. Bukan hanya menghadirkan daya tarik dari segi eksterior dan interiornya, untuk performa mobil ini sendiri sudah tidak perlu diragukan lagi. Berkat mesin berkapasitas 2500 cc, tenaga puncak yang dihasilkan mencapai 178 horsepower. Namun di antara 5 mobil yang telah disebutkan tadi, kehadiran Jeep AMC CJ7 pabrikan 1981 boleh dibilang menjadi pembeda dari koleksi mobil yang dimiliki oleh Kombes Yandri Irsan. Pesaing dari hardtop FJ40 ini populer di kalangan sipil karena hadir dengan tampilan yang sangat kental akan kesan gaharnya untuk melibas medan berat. Apalagi di tahun 1981, mobil ini sendiri dijual dengan harga tergolong murah di eranya, yaitu senilai 7 juta rupiah. Eits, tapi harga semurah itu tentu di zaman sekarang sudah pasti nggak bakal kamu temuin. Soalnya, harga dalam kondisi bekasnya saat ini berkisar 200 jutaan rupiah hingga 300 jutaan rupiah. Meski sudah tergolong ke dalam mobil klasik, akan tetapi eksistensi mobil Jeep CJ7 hingga saat ini masih banyak diburu oleh para kolektor yang memiliki jiwa petualang. Selain berupa kendaraan, dalam laporan LHKPN-nya juga tercatat kepemilikan atas 5 bidang tanah yang tersebar di Kota Belu, Lampung Selatan, Tangerang, dan Surabaya, di mana total keseluruhannya bernilai 6,6 miliar rupiah lebih. Sisanya berupa kas dan setara kas sebesar 190 juta rupiah.